membayangkan jika kita hidup jutaan tahun silam. Di zaman ketika manusia belum mengenal adanya tulisan. Tidak ada bangunan-bangunan dan teknologi yang sekarang kita kenal. Zaman prasejarah atau praaksara. Begitulah cara kita menyebut masa tersebut. Pra yang berarti sebelum, dan aksara yang berarti tulisan. Sehingga zaman praaksara memiliki arti zaman sebelum adanya tulisan. Mari kita menelusuri masa lalu dan melihat bagaimana kehidupan pada masa tersebut. Zaman prasejarah atau praaksara dibedakan ke dalam dua periodisasi, yaitu berdasarkan geologi atau umur batuan, dan berdasarkan arkeologi atau peninggalan sejarahnya. Pada video kali ini kita akan membahas periodisasi zaman prasejarah berdasarkan geologi. Berdasarkan umur batuannya, pembabakan zaman dibagi ke dalam 4 babak besar. Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkeozoikum atau Arkean merupakan masa awal pembentukan bumi pada 2500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi masih jauh dari stabil untuk mendukung kehidupan. Pada masa ini, permukaan bumi dipenuhi dengan gunung-gunung berapi yang aktif. Suhu bumi masih sangat panas dan belum terciptanya air menutup kemungkinan organisme multiseluler kompleks untuk hidup. Fosil-fosil organisme yang berhasil ditemukan dari masa ini berasal dari spesies Cyanobacteria. Bakteri jenis ini menggunakan metana, amonia, dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan ini akan terkumpul selama berjuta-juta tahun kemudian sebelum akhirnya bisa digunakan oleh makhluk hidup di zaman selanjutnya. Ratusan juta tahun kemudian mulai terbentuk lapisan air atau hidrosfer dan lapisan udara atau atmosfer di bumi. Masa ini disebut dengan Paleozoikum yang berarti kehidupan purba, yang dimulai sekitar 600 juta tahun yang lalu. Seperti menandai babak baru kehidupan bumi, terjadi peristiwa yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Pada awal masa ini ditemukan fosil-fosil makhluk hidup dengan jumlah yang sangat melimpah. Peristiwa ini disebut dengan ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi dalam satu periode mencapai angka terbanyak dalam sejarah bumi. Kehidupan di alam terbuka. Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. 1. Lingkungan sekitar sungai. Lingkungan sungai dipilih karena keberadaan air memberikan beragam manfaat. Adanya sebaran sisa-sisa peralatan yang digunakan pada saat itu yang umumnya berada di dasar atau di sekitar sungai, seperti situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Rinil, Ngawi, dan Ngandong. Lingkungan gua. Keberadaan gua-gua yang dekat dengan sumber air dan sumber bahan makanan dimanfaatkan sebagai tempat persinggahan sementara, sehingga tidak meninggalkan jejak. Gua ini sering disebut abris hosh. Lingkungan pantai. Manusia purba juga ada yang tinggal di sekitar pantai. Mereka meninggalkan sisa-sisa kehidupan mereka berupa kejoken modinger atau sampah dapur yang berwujud bukit dengan tumpukan kulit siput dan kerang yang telah mengeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruf Kitri Heradi. Nama saya Izam Alfiru. Nama saya Muhammad Karafi. Nama saya Aryana Pratama. Nama saya Emas Raditya. Nama saya Muhammad Fahriansyah. Nama saya Rifki Syabani. Kami akan membuat video masa praaksara. Video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sini lah, bunda lah sini. Oh, Izam. oh. Nanti anak kamu tuh makan rumah Rifki Sabani ya.